Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau mempraktikkan percakapan coaching. Dalam kesempatan kali ini, saya menjadi coach dan Bapak Bani akan menjadi coachee. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Bani. Selamat sore Pak Haryadi. Bagaimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bani. Pak Bani bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah saya juga sehat semuanya. Ini jadi kebetulan ini saya kok ketemu Pak Haryadi di sini ini. Ada yang mau saya curhatkan sama Pak Haryadi ini. Oh, siap. Ada yang bisa saya bantu Pak Bani? Iya Pak, jadi gini Pak. Saya ini kadang bingung sama murid-murid. Sepertinya mereka itu kok kesulitan ya belajar fisika. Jadi mereka itu menganggap fisika itu kayak momok yang menakutkan gitu Pak ya. Ya. Fisika ya Pak, ya memang. Jadi ini Pak Bani, kira-kira ini apa yang ingin Bapak capai dalam diskusi percakapan kita ini Pak? Iya, jadi saya tuh ingin kalau mereka itu ya jadi suka gitu dan mereka tertarik belajar fisika, tidak lagi menganggap fisika itu sesuatu yang menakutkan sehingga nantinya mereka bisa belajar dengan baik dan hasilnya juga maksimal seperti itu, Pak. Oh, baik Pak Bani. Jadi untuk diskusi hari ini Bapak ingin anak-anak itu bisa belajar fisika dengan baik dan hasilnya maksimal ya. Nah, Pak Bani, Bapak merasakan bahwa muridnya itu kesulitan belajar fisika. Apa yang kira-kira membuat murid itu merasa sulit dalam mempelajari fisika, Pak? Oke, jadi gini Pak, saya tuh melihat kalau mereka itu ada kesulitan atau kesukaran pada saat menerjemahkan soal-soal cerita yang panjang. Kan ada itu Pak ya, soal cerita yang panjang gitu, kalimatnya itu banyak sekali. Mereka itu susah menerjemahkan itu dalam rumusan matematika. Padahal itu nanti rumusan itu digunakan sebagai perhitungan untuk menentukan besaran-besaran yang ditanyakan. Nah, ini kan repot ini. Jadi oleh karena itu mereka harus tahu kan. Jadi fase penentuan variabel besaran fisis menjadi matematis ini kan sangat penting. Karena mau tidak mau mereka harus bisa itu. Nah, ketika mereka sudah bisa merumuskan model matematikanya secara tepat gitu ya, maka mereka pasti akan lebih mudah dalam melakukan perhitungan selanjutnya sehingga besaran-besaran yang ditanyakan dalam soal itu pasti akan dapat diselesaikan dengan baik oleh mereka. Oh, jadi kesulitan murid-murid itu adalah menerjemahkan besaran fisis ke dalam persamaan matematik. Benar begitu nggih Pak Bani? Ya, betul sekali. Ya. Dalam banyak kasus ya Pak ya, dalam banyak persoalan fisika gitu, sering mereka berhenti di tahap ini gitu, jadi kayak stuck gitu ya. Atau kalau istilah Jawanya itu mentok ya. Kalau udah mentok kan ini nggak bisa ini melanjutkan ke tahap perhitungan selanjutnya gitu Pak. Oh, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa murid itu terhenti atau mentok ya untuk sementara waktu. Nah, ini Pak Bani, selama ini langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan jika menemui murid-murid yang mengalami kondisi itu, Pak Bani? Ya, jadi selama ini yang saya lakukan untuk mengatasi kondisi itu ya, saya melakukan pemberian kemampuan prasyarat ya, karena matematika itu sesungguhnya kan prasyarat untuk anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal fisika gitu. Jadi saya memberikan pengulangan permodelan matematis secara sederhana untuk menyiasati kekurangan ini gitu. Dengan harapan supaya mereka bisa sedikit lebih mengerti atau memahami cara ataupun teknik perumusan matematika secara sederhana ya Pak ya, sehingga mereka bisa menyelesaikan soal-soal fisika ini melalui persamaan matematika dengan baik gitu. Wah, itu menarik sekali Pak Bani, teknik pengulangan model matematis sederhana seperti itu. Nah, apakah menurut Bapak itu sudah cukup Pak membantu usaha-usaha Bapak? Atau mungkin perlu upaya bekerja sama dengan orang lain Pak Bani?
Oke, jadi memang pada awalnya saya pikir itu sudah cukup ya, saya di awal berpikir begitu, untuk menyelesaikan masalah, murid saya. Tapi ternyata, setelah saya rasakan itu kok langkah ini juga membutuhkan waktu ya, Pak, ya, karena kan untuk memberikan, kemampuan itu juga memang butuh waktu di awal gitu, sehingga, ini kan hasilnya juga juga kurang efektif karena mengambil mengambil waktu jam pelajaran juga, seperti itu. Selain Betul itu sekali. juga pemberian, teknik ini kan menurut saya sebetulnya akan lebih mudah atau lebih efektif gitu ya dengan cara Mhm. kolaborasi dengan guru matematika, karena memang guru matematika Iya. kan, lebih tahu ya. Kebetulan saya punya, rekan sejawat, teman gitu, Pak Agus, beliau guru matematika dan saya pernah ajak beliau untuk diskusi juga dengan masalah ini dan kelihatannya beliau juga, welcome gitu, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus itu, Pak. Jadi kerjasama dengan Bapak Agus ya. Nah, nanti perlu dijabarkan lebih lanjut dan konkret lagi. Nah, terus rencana Bapak ke depan bagaimana, Pak? Nah, gini, jadi saya punya rencana untuk mewujudkan kolaborasi ini, Pak, dengan Pak Agus ini, Pak. Jadi, kegiatan pemberian atau pengulangan kemampuan prasyarat matematis ini dengan Mhm, teknik permodelan sederhana untuk menyelesaikan soal-soal fisika mhm, ini saya pikir kalau guru matematika bisa masuk, ini akan lebih banyak membantu dalam proses penerjemahan bahasa-bahasa fisika ke dalam bahasa matematika. Jika ini mhm. berhasil, ini ya, pasti murid-murid akan merasa senang gitu ya, karena kesulitannya kan bisa teratasi dan saya pikir kalau merasa senang paling tidak mereka akan bisa lebih antusias gitu ya di dalam dalam belajar fisika gitu. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Pak Bani. Jadi berkolaborasi dengan guru lain, Pak Agus tadi, untuk meningkatkan kemampuan murid ya, dalam mengartikan bahasa fisis menjadi bahasa matematis. Gagasan yang luar biasa untuk diwujudkan ini, Pak Bani. Keren. Benar sekali, Pak. Jadi saya berpikir kalau kenapa guru matematika gitu ya, karena memang, Ya. guru matematika kan punya kiat-kiat khusus atau kiat-kiat tertentu yang bisa membuat murid menjadi lebih ngerti dan lebih paham bagaimana membuat permodelan matematis dengan tepat sesuai dengan karakteristik maupun jenis dari soal-soal yang ada begitu. Wah, keren ini, Pak. Keren, keren, keren. Ya, pastinya selain mengembangkan kemampuan murid dalam menyelesaikan persoalan fisika itu, kolaborasi dengan guru lain itu akan menjadi apa ya, suatu proses ya, proses yang berjalan lebih efektif ya. Nah, ini Pak Bani, kira-kira kapan pelaksanaannya ini, Bapak? Ya, jadi saya punya target sekitar 2 minggu lah, 2 minggu ke depan dari sekarang ya. Perhitungan Hmm. saya kalau 2 minggu itu, minggu pertama saya akan gunakan untuk penanaman konsep gitu ya, Ya. kolaborasi dengan Pak Agus tadi di dalam bahasa matematis. Kemudian untuk minggu depannya atau minggu Hmm. berikutnya akan praktek penerapan langsung bagaimana Hmm. permodelan itu bisa bekerja di soal-soal yang tersedia. Gitu. Nah, Hmm. jika ini berjalan lancar ini ya perhitungan saya, harapan saya Ya. nanti ya kesulitan murid-murid ini bisa bisa teratasi dengan baik atau minimal ada peningkatan lah kemampuan mereka di dalam menyelesaikan soal-soal fisika melalui cara matematika. Wah, ini terperinci sekali ya dan cermat sekali rencana yang Bapak susun. Ya, baik, kita sudah hampir di penghujung percakapan ini, Pak Bani. Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan hari ini, Bapak? Iya, jadi saya merasa senang karena apa yang menjadi beban saya menjadi berkurang setelah berbicara dengan Pak Haryadi ini. Saya dapat pencerahan bahwa saya nanti harus lakukan langkah-langkah untuk pemberian kemampuan prasyarat. Bagaimana menerjemahkan persamaan-persamaan matematis dari soal-soal fisika untuk supaya anak-anak dapat menentukan variabel-variabel yang ditanyakan pada soal karena ini merupakan fase atau tahapan yang penting buat mereka. Dan itu akan saya lakukan 2 minggu ke depan lah. Jadi minggu pertama nanti akan
melakukan pengulangan konsep atau penanaman kemampuan prasyarat, lalu minggu depannya penerapan di dalam soal-soal dengan saya akan meminta bantuan Pak Agus, kami berkolaborasi supaya proses ini bisa berjalan efektif dan lancar. Saya yakin ini akan baik dan akan bisa meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka bisa lebih antusias lagi dan tidak menganggap fisika itu sebagai momok yang menakutkan gitu, Pak. Wah, ini saya tidak sabar ini mendengar kabar dari Pak Bani nanti setelah selesai melaksanakan rencana ini, Pak Bani. Oke, siap Pak. Jadi 2 minggu lagi setelah ini, setelah saya berkolaborasi, nggih, apakah nanti kita bisa ketemu lagi Pak Hari? Wah, siap. Siap. Saya tunggu 2 minggu ke depan untuk bercerita tentang kegiatan kolaborasi yang Bapak lakukan sambil makan mie ayam di kantin sekolah ya, Pak ya. Oke, dengan senang hati Pak Haryadi, dengan senang hati. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Bapak sudah banyak memberikan pencerahan terhadap kesulitan yang saya lakukan dari kegiatan coaching kali ini. Saya mendapatkan banyak manfaat di pertemuan kali ini dengan Bapak. Terima kasih Pak Haryadi. Ya, sama-sama Pak Bani. Terima kasih sama-sama. Ya, selamat sore Pak Bani. Selamat sore Pak Haryadi. Demikian percakapan dari kelompok 2, percakapan coaching dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan refleksi dari latihan coaching yang sudah kami laksanakan. Saya persilahkan Pak Haryadi untuk bisa menyampaikan selaku coach-nya. Monggo Bapak. Oke. Ketika saya mengcoaching Pak Bani, saya bertindak sebagai coach dan Pak Bani sebagai coachee. Selama percakapan, saya dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip coaching dan melaksanakan percakapannya dengan alur Tirta, yaitu mulai dari awal tujuan, kemudian identifikasi, rencana awal, sampai ke tanggung jawab. Kemudian percakapan kali ini saya rasa lebih baik dari yang kemarin. Ya, jika kemarin itu masih perlu diperbaiki dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih santai, tidak kaku, yang membuat percakapannya lebih nyaman juga. Nah, kali ini sudah terlaksana dengan baik dan lebih cair suasananya. Namun untuk kedepannya agar lebih lancar lagi mungkin perlu berlatih kembali. Untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat coaching, saya memperhatikan, mendengarkan dengan aktif dan menatap coachee, mencatat kata kunci, memberikan konfirmasi dan mengatakan oh baik, dan bahkan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah baik agar coachee itu merasa bahwa oh coach selalu ada dengan dirinya. Selanjutnya agar saya mampu memiliki keterampilan percakapan coaching, saya perlu belajar dan berlatih tentunya dengan rekan CGP, kemudian rekan sejawat, kemudian bahkan murid ya, maupun secara mandiri sehingga saya nanti mampu terasah kemampuannya. Kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan untuk Pak Bani sekalaku coachee saya. Pak Bani, apa yang Anda rasakan kepada pada saat coaching di coaching tadi? Bagaimana perasaan Pak Bani? Monggo Pak Bani. Iya, terima kasih. Saat saya di coaching Pak Haryadi tadi ya, jadi saya merasa senang gitu ya. Yang pertama senang. Kenapa? Karena saya menemukan hal-hal yang baru gitu ya. Pada saat proses coaching tadi, hemat saya atau pendapat saya bahwa Pak Haryadi memang sudah punya profil seorang coach. Kenapa? Ada hal baru yang memang diberikan di dalam percakapan-percakapan tadi. Ada ide kalimat ataupun gagasan-gagasan baru yang saya pikir bukan hal yang menggurui gitu ya. Kan ada ya yang menggurui atau memberikan nasihat, tetapi beliau bisa memberikan advice atau memberikan saran yang kemudian buat saya itu bukan sesuatu yang terasa menggurui, sehingga
itu saya pikir apa yang dilakukan itu berasal dari ide-ide saya. Itu saya sangat suka. Sehingga akhirnya apa yang menjadi kesulitan saya, yang menjadi beban saya berkaitan persoalan murid-murid bisa teratasi dengan baik. Saya tinggal melakukan eksekusi saja seperti itu. Jadi saya mengapresiasi sekali performa dari Bapak Haryadi selaku partner sebagai coach yang sudah menampilkan hal-hal yang maksimal gitu ya, sesuai dengan model Tirta. Sehingga apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki di dalam pencarian solusi masalah bisa teratasi dengan baik, sesuai dengan harapan saya. Terima kasih. Demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, penyampaian refleksi diri dari praktek percakapan atau diskusi coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya.